Oke, kita sambil teman-teman yang itu ya. Sambil kita menunggu penonton ya. Sambil tunggu teman-teman yang bergabung. Selamat malam dan salam hormat. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin bisa menonton live pada malam hari ini. Apa lagi? Nyanyi dulu. Jangan kau tanya lagi. Jangan kau tanya lagi, mengapa Memerah mataku ini. tidak coba jawab sendiri. Mengapa air hujan turun ke bumi? Belum ada penontonnya. Halo, siapa yang di sana? Silakan absen ya. Jauh. Kurang sampai cemendok. Jauh kapal berlayar singgah di dermaga walau sebentar. Tidak seperti kamu pergi ke sebab sudah tak ingat pula. Oke, itu dia lagu pembuka. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kami kembali untuk berdiskusi lagi karena sambil menunggu, ya betul ya. Kita sambil menunggu teman-teman naik di live supaya kita diskusi sedikit ya. Kebetulan juga ada topik yang perlu untuk dikipas atau dikupas. Ya, begitu teman-teman ya. Bukan materi obati hati, aku inginkan kasih sayang. Pandai dirimu. Selamat malam Aida. Pak Beri Manera. Jangan kau anggap mataku buta. Burung saja terbang tak lupa pula. Ingat sangka anak istri. Asing. Burung saja terbang tak lupa pula. Ingat sangka anak istri. 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 Adik ini mengayati sekali kok. Begitu dia Anda apa bermeneran? Anda apa bermeneran? Oi, selamat malam kakak bos. Senior. Selamat malam ayah.
Sampai jumpa hari Jumat. Oke, jadi baik teman-teman, selamat malam dan shalom untuk kita semua ya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak mereka yang sudah mampir di live pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami adik-adikmu yang anak dekeran ini mau berdiskusi terkait satu hal sedikit ya. Nah, kali ini kami berdiskusi atau kami memiliki satu topik yaitu satu kejadian ya. Entah baik itu di Sumba Timur ataupun di... Ini kita berbicara secara skala nasional ya, begitu teman-teman. Terkait anggota dewan. Berbicara terkait fungsionalnya mereka ya. Tetap berbicara tentang fungsional, dalam hal ini pengawasan mungkin, itu fungsinya mereka ya. Tetapi kok banyak yang bertanya. Seringkali entah mereka itu bertanya seperti itu karena lihat kejadian mungkin di daerah ini atau mungkin di daerah lain atau seperti apa kami kurang tahu ya. Ada banyak ya, bukan ada ya. Banyak mungkin seringkali dewan itu mendapat sebuah tender atau proyek seperti itu. Begitu. Pokoknya itu topik yang sederhana saja lah, sesingkat mungkin ya. Jadi kali ini saya mau berdiskusi dengan teman-teman saya mungkin ya. Mungkin tidak perlu jelaskan lagi kalau berbicara terkait intelektual ya. Mereka sangat luar biasa teman-teman. Kali ini kami berdiskusi lagi, kalau saya ulang lagi, kami berbicara terkait fungsional seorang anggota dewan ya, legislatif. Dan juga satu hal yang menarik tadi yang saya katakan tadi, ada juga dewan yang dapat tender seperti itu. Bagaimana dengan fungsi pengawasannya kalau dia sendiri dapat tender seperti itu? Oke, mungkin yang pertama mungkin saya mau dengar tanggapan dari saya punya brother dari selatan. Masih kami ini barisan tegak lurus tabrak tembok dari selatan teman-teman. Kayalah, kau ngeti. Barisan tabrak lurus, Kau tabrak ngeti tembok. ada. Kalau kami dari selatan, begitu. Kakak Dewan, selamat malam. Kebetulan Ayah Dewan mungkin ada di sini, ya kami mau bercerita sedikit teman-teman. Oke, silakan Om Hen. Apa sih yang menjadi tanggapan Abang Hen? Seperti itu. Dari apa yang boleh sampaikan begitu? Iya. Oke, siap. Wow, keren. Ingat masuk di Gerindra ya. Wah, jangan balang-balang begitu dulu. Lepas dulu kamu diskusi, Bos. Oke. Ingat, menengah. Kalau ada yang salah tolong kritik Kaks Dewan dari Gerindra, dari Dapil 5 ya. Ini Dewan paling top. Luar biasa. Istilahnya kalau tadi kami berbicara terkait ini rasa kemanusiaan dari siapanya kakak Dewan ini, mungkin di dalam pribadinya dia sangat melekat ya terkait apa yang dimaksud dengan rasa kemanusiaan dan kepedulian. Ya, apalagi itu luar biasa dan juga sudah nyata sekali, sudah ya tidak perlu diceritakan lagi. Mungkin publik sudah tahu. Om Cakra, kalau boleh Ayah Dewan bisa mungkin masuk live dulu kita bergabung tuh diskusi ya kan? Berbagi pengalaman dengan kita juga yang adik-adik ini dengan Ayah Dewan yang dia sudah lewati apa yang tidak begini saya yang paling top mungkin kapan-kapan kalau beliau sudah ngapa kita duduk lingkar dengan beliau. Siap. Dia memang orang yang terbuka, welcome dengan siapa saja, dia memang orang gaul ya, seperti itu. Tapi kita kembali lagi, kita punya topik terkait ini apa tadi ya, terkait fungsi pengawasan dari DPR. Anggota dewan ya, DPR ya, seperti itu ya. Tetapi kok banyak yang bertanya, kok ada ya dapat tender seperti itu. Bagaimana dengan fungsi pengawasannya seperti itu? Oke, Abang En, silakan ulik. Silakan. Oke, jadi baik. Terima kasih. Selamat malam Ayah Dewan Dapil 5 Gerindra dari Partai Politik Gerindra mungkin ya. Bukan mungkin lagi, ini sungguh. Oh iya, bukan mungkin. Sungguh itu. Kakak dosen, selamat malam. Pak dosen ada di sini. Silakan lanjut. Terkait dengan apa DPR yang dapat tender ya? Ya. Bagaimana dengan fungsi pengawasan mereka? Ya. Oke. Kalau dari saya mungkin kalau DPR yang dapat tender itu sangat memalukan mungkin atau entah bagaimana ya. Ya. Bahwa kalau kita kaitkan dengan fungsi pengawasan beda. Kalau tender mungkin yang bersumber dari
BUMN mungkin atau yang swasta mungkin ya oke saja mereka dapat, tapi kalau yang bersumber dari APBN mereka sebenarnya tidak diharuskan, iya kan? Harus dapat bahwa fungsinya mereka. Kalau mereka dapat, siapa lah yang awasi tender, ya kan? Ketika ada mangkrak atau apa begitu. Tetapi pada faktanya di lapangan kan banyak DPR yang dapat tender, ada juga yang bisa ada kontrak politik itu DPR yang tidak tembus lagi bisa kontrak politik bisa dapat tender begitu ya. Tetapi sebenarnya itu kan sangat memalukan, merusak citra negara. Ya citranya mereka bukan ini. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara soal kepentingan pribadi mungkin ya jangan terlalu monoton, ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa menjadi seorang wakil rakyat yang harus berprofesional lah, Ya. yang memberikan edukasi, artinya berefektif, berdaya dan berguna bagi masyarakat, harus tepat pada sasaran, begitu. Kalau kita hanya mencari bertarung dalam sebuah politik itu hanya kita juga bisa dapat tender. Bahwa sebenarnya kita kan DPR yang fungsinya sebenarnya itu pengawasan. Ada. Itu pengawasan kebijakan pemerintah begitu. Kalau mereka dapat tender siapa yang mengawasi kebijakan pemerintah? Ya kan yang bersumber dari APBN. Bisa saja kong kali kong yang terjadi begitu. Ya. Tapi faktanya di lapangan ya mau bagaimana lagi ya kan? Rakyat bukan melarat lagi tambah sekarat. Bukan melarat tapi sekarat. Oke, jadi baik. Ini menarik teman-teman. Siapa yang dapat tender, siapa yang mengawasi, seperti itu ya. Fungsi pengawasannya dan juga itu berdampak program atau apa namanya. Ya betul, kira-kira seperti itu, berdampak pada program. Ya toh, di mana fungsi mereka sebenarnya pengawasan, kok mereka sendiri juga yang todong di lapangan kan seperti itu ya. Mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Oke, sedikit mungkin dari saya punya brother Kong Eti ini calon anggota DPR Nasdem. putaran berikut. Salam adalah. Oke. Mungkin ada sedikit statement dari saya. Lu atur sumpah. Ya. Ini kita Di Sumber Timur, ya. apakah ada yang seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Kalau ada, bagaimana dengan nasib rakyat? Karena kita semua ini dari rakyat yang boleh bilang yang ekonominya terbelakang. Ya, kan? Apakah di Sumber Timur kalau adakah yang seperti itu? Yang dapat tender, dia makan sendiri, sedangkan rakyatnya menderita. Kembali di periode berikutnya sebentar dia rakyat juga yang angkat dia, ya toh? Ya. Dia mengharapkan aspirasi dari rakyat. Betul. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, kita doakan dan semoga saja dari tahun-tahun yang kemarin sampai seterusnya nanti tidak ada seperti itu yang di Sumber Timur. Begitu kira-kira, Mas? Ya, itu Oke. begitu kira-kira saya. Bagaimana dengan nasib rakyat? Katanya seperti itu. Siapa yang sibuk untuk memperebutkan sebuah tender dan siapa lagi yang memperjuangkan hak-hak rakyat? Seperti itu mungkin yang terselubung di balik hatinya beliau mungkin ya singkatnya seperti itulah gitu. Ya betul, ada baiknya juga apa yang menjadi pendapat dari umbu calon dewan ya dari Nasdem putaran berikut itu pasti ya. Nyala. Itu betul. Karena begini. Contohnya hari ini ya. Hari ini saya dipercayakan untuk mewakili rakyat, memperjuangkan hak-hak mereka. Seperti itu. Tetapi karena adanya faktor kepentingan dengan penguasa juga dia kasih kepala saya dengan saya bawa itu sebuah tender. Contohnya seperti itu ya. Kok saya kasih kok tender. Artinya
putaran berikut lagi saya tidak akan lupa lagi seperti itu toh. Tentu jelas saya akan terus support dia sebagai pemimpin di daerah Konoha ini seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, karena saya tertarik dengan hal itu, saya lupa apa yang menjadi yang ditugaskan oleh rakyat seperti itu. Ya kan? Fungsinya saya yang betul-betul apa memang yang dimandatkan oleh rakyat seperti itu. Terkebelakang karena saya sibuk cari tender, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ya, itu yang luar biasa dari Abang Yedi. Sebentar, kita skip dulu, kita baca komentar dulu. Tahan dulu teman-teman. Selamat malam Pumbu, dari siapa? Oh, Tunggul dari atas. Rambu Aflin, halo, halo juga. Ayah Kades, Pak Bermendera, selamat semangat bro. Sukses, terima kasih. Nona Wahang, thank you. Apalagi ini, Ayah Stefanus. Gelas mana? Malam ini kami tanpa gelas dulu ya. Tunda dulu. Terus apa lagi? Ada... Hah. Ini saya yang komentar ini. Yang baju hitam tukang termenung. Ya, begitu. Kalau lagi asik mendengar itu ya seperti itu ya. Adi Edi mengayati. Sabar. Wih, paling bawah banyak sekali nih. Semangat, semangat. Maka kolol halaman naluri. Ya, seperti itulah. Tergantung persepsi masing-masing orang ya. Kalau kali ini apa yang menjadi yang kami topik diskusi kami, kalau dibilang ke kolol juga tidak masalah ya, seperti itu. Oke. Wayana muda dorang asik sekali ya. Gaskan, gas. Terima kasih banyak. Nah, siapa punya komentar yang saya belum baca di sini? Oh, keren Kak Aldi Wali. Gerindra. Umbu Yance. Adi Umbu. Selamat malam, brother. Oke. Oke, boleh dilanjut teman-teman. Kira-kira apa lagi tadi yang belum tuntas? Mungkin masih ada tanggapan tambahan dari UMBN mungkin secara regulasi mungkin ya dia bisa ulik mungkin ya. Ya. UMBN silakan UMBN. Mic-nya dikasih hidup dulu supaya suasana penonton ini itu ya. Betah. Tidur sudah, Ardis. Kalau uang sudah menyala di depan Eri, jadi lupa 3 fungsional yang seharusnya menjadi tugas utama. Njapu gas, umbu, mah beda bos. Ini keren, sudah ada di umpan sana. Sudah dikorek, tinggal ke semuanya lanjut. Apa itu? Kalau uang sudah menyala di depan mata, gitu. Jadi 3 fungsinya itu ya dilupakan kira-kira seperti itulah. Seperti itu. Bagaimana? Atau kira-kira saya kasih saja kalimat pembuka lagi. Atau mungkin di Kabupaten Sumba Timur seperti itu. Ada tidak yang teman-teman temukan itu seorang anggota dewan itu mendapat tender? Ya. Kalau saya pribadi sih Tidak, asik. ya. Coba Ini kan diskusi asik. coba pro kontra lah sekarang. Jangan terlalu ikut saya juga ya. Jangan terlalu ikut saya. Memang untuk secara frontal memang kita tidak temukan. Ya kan? Kalau ada, Akan tetapi saya hanya lebih ke kepribadiannya kita masing-masing, masyarakat Sumba Timur. Baik macam kita anak muda yang boleh bilang macam kita sekarang yang gelandangan lah ya, ya, yang tidak tidur di waktu jam tidur. jam kerja. Baik juga terhadap pejabat daerah
yang ada di Sumba Timur. Ya. Ini hanya sekadar masukan dari saya. Mari sudah kita sama-sama membangun Sumba Timur. Kan saya pribadi, saya melihat ini di berbagai macam tempat di Sumba Timur ini. Banyak yang lebih berkekurangan daripada kita. Tempat tinggal pun mereka numpang. Kan kalau tempat tinggal mereka sudah numpang, dalam artian makan pun sehari-hari mereka sudah hitung-hitung. Ya tak? Jadi saya mau menyampaikan, mari sudah kita bangun Sumba Timur. Kita berikan kepada kita saudara-saudara. Itu saya menurut saya. Tidak ada pesan moral untuk anggota dewan terpilih sekarang. Ya, Kalau dari saya, kalau anggota dewan terpilih itu dari saya. Anggota dewan terpilih yang baru terpilih kemarin. Itu saya mohon dengan sangat, dengan kerendahan hati. Pada malam hari ini saya siap hormat Gitu. untuk kita bagaimana membangun di Sumba Timur bersama-sama. Kalau tidak bisa sendiri, libatkan saudara kami, anak muda, anak milenial Sumba Timur, tanpa terkecuali. Macam kemarin yang pilkada ini, sekalipun kita beda pilihan, tapi kita sekarang kan kita tahu siapa yang duduk dan siapa yang tidak. Tetapi saya mau mengatakan, mas sudah, kita gabungkan sudah semua kami Gitu. dari berbagai macam tempat di Sumba Timur. Ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jadi pesan dari Om Yedi. Walaupun hari-hari kemarin kita berbeda selama proses pilkada ataupun proses kampanye ya. Hari ini mari kita satukan langkah, satukan hati untuk kita sama-sama berbesar hati, kita mengawal program-program yang ada ke depannya. Tapi karena memang pada topiknya kita tadi berkaitan dengan fungsional seorang wakil rakyat, dalam hal ini anggota DPRD, kita satukan langkah, satukan barisan, satukan tekad untuk sama-sama mengkritisi ya, jangan pernah mundur. Satu langkah pun, satu jengkal pun jangan pernah mundur. Apa yang kita temukan di sana yang tidak sesuai dengan tidak sefrekuensi dengan pendapat kita sebagai rakyat yang memberi kedaulatan terhadap mereka itu, kita hajar, kita kritik ya, begitu teman-teman. Terlebih utamanya itu dalam segi fungsionalnya mereka, seperti itu. Masih, tidak apa-apa, jangan. Pak Dewan Muslim tadi bilang masih nonton. Oke, kalau dari saya tanggapan ya. Begitu. Kalau dari saya mungkin perlu juga sebenarnya kita sebagai rakyat ya jangan melihat karena dia banyak uang, karena dia popularitasnya dia anaknya siapa, dia pakai kekuatan pengaruh orang tua gitu ya. Coba volume dibesarkan lagi, Bos. Tapi juga kita perlu melihatkan kualitas seseorang. Saya juga lebih suka kalau yang namanya ada orang LSM yang masuk anggota dewan. Saya lebih suka juga saya harus dukung dia begitu, karena dia sudah rasakan apa yang dirasakan oleh rakyat begitu. Ya. Dia sudah makan bersama oleh rakyat, dia sudah mencium keringatnya rakyat begitu. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang anggota dewan terlahir dari anaknya seorang kepala dinas ya tergantung juga ya. Entah mau anaknya siapa, dia di kalangan manapun, intinya karakter dan perilakunya dia itu ya serendah-rendahnya dengan rakyat lah, seperti itu. Itu prinsipnya mungkin dari Abang Hen ya. Lanjut, Tom. Makanya kalau sekarang kan nama anggota DPR kan sering rusak di media seolah-olah mereka itu lembaga tidak terhormat lagi begitu ya, iya kan? Yang pada faktanya di lapangan ya bukan rakyat yang merusakkan di media, mereka masuk di lapangan kan seolah-olah mereka sebagai bagian dari eksekusi program begitu, ya pemberi program, iya kan?
ibaratnya ingin membangun, kalau mereka kampanye visi misi mereka ada saja ingin membangun jembatan tanpa sungai begitu. Oh, sebenarnya itu ranahnya eksekutif. Mereka itu hanya mengawal. Itu kan rasa lucu. Makanya tidak salah rakyat, kalau masyarakat yang awam mungkin bisa saya kritisi. Ambil itu kalau macam kayak kita kan. DPR kan bukan pemberi program loh. Eksekutif punya, iya kan? Ya, tapi kalau ada caleg-caleg, ini namanya caleg, ini kan sembarang mereka partai ambil tuh. Ada juga nanti yang ya bukan tidak berkualitas atau entah berkualitas, kita tidak tahu. Mereka ikut membangun narasi, tidak lama lagi bangun ini jembatan, ini itu, ya seperti tadi yang saya omongkan, ingin membangun jembatan tanpa sungai lah begitu. Tidak ada sungai tapi dia ingin membangun jembatan begitu kalau dia terpilih. Dan pada faktanya ketika dia terpilih dia kritik, kehiu lagi. Makanya resikonya sudah salah dari awal. Tapi ya perlu juga di ini suatu saat nanti dievaluasi ini, berikan pandangan kepada masyarakat yang masih awam bahwa mereka bukan ranahnya eksekusi program, pengambil kebijakan. Mereka hanya menyampaikan aspirasi, mengawal kebijakan pemerintah. Oke. Satu dari saya, apakah mereka itu, anggota dewan itu, memang sebenarnya tidak paham dengan fungsi mereka, atau memang itu hanya mereka lakukan janji-janji apa segala macam di masyarakat itu hanya strategi untuk memenangkan pertandingan saja? Itu kan bagian dari strategi. Makanya ketika mereka terpilih kena kritik, ya janji yang mereka ucapkan tadi kan pasti tidak akan terkabul karena bukan mereka saja, bukan mereka pengambil kebijakan, iya kan? Iya. Mereka hanya sebatas menyampaikan aspirasi rakyat, pemerintah, pengambil kebijakan. Terima dan tidak, mereka sampaikan kembali masyarakat. Tapi banyak juga yang caleg kemarin ingin membangun jembatan tanpa sungai. Nah itu kan logikanya bagaimana ya? Iya, betul. Apalagi kalau jalur kita di lintas selatan kemarin, banyak juga caleg daerah yang bilang mau kerjakan ini jalan, padahal itu luas provinsi. Tapi walaupun ada koneksinya lewat partai mungkin atau begini, tapi kan eksekusi program bukan ranahnya mereka, tapi ya yang penting sehat lah begitu. Oke, dari Umbedi mungkin apa kira-kira yang disampaikan? Masih terkait, jangan keluar dari topik. Masih terkait fungsional seorang dewan. Fungsional seorang anggota DPRD. Ya. Itu saya tidak terlalu jauh dari yang saya sampaikan tadi. Coba keras lagi apa? Tidak terlalu jauh dari yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan pertama. Ya. Masuk kita bangun yang Sumber Timur. Jangan kita kan ada di daerah Konoha. Demi kepentingan Masyarakat umum. Pribadi, dia berbagai macam cara. Dia janjikan terhadap masyarakat. Oh, kalau kamu pilih saya nanti, kasih yang seperti ini. Kalau kamu pilih saya kasih yang seperti begini. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya, masuk kita bawa saja kita punya pribadi, kita bawa kita punya diri sendiri. Itu menurut saya. Jangan kita janji di masyarakat ini itu nanti tetap beres. Oh, apa segala macam bantuan apa segala macam, jangan. Itu terjadi di tempat lainnya. Kalau di Sumber Timur mungkin tidak ada. Tapi semoga saya tidak ada di Sumber Timur. Itu saya harap. Ya, jadi baik teman-teman. Abang bilang mari sudah kita membawa Sumber Timur ini ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, mungkin sedikit apa nih? Saya mau katakan seperti ini teman-teman, jangan bangun lagi. Duduk sudah. Ada panggil di belakang. Oke, kita skip dulu teman-teman. Sambil menunggu mereka, ini lagi sibuk panggang apa kok di belakang. Oke.
Oke, teman-teman. Saya mau katakan seperti ini, teman-teman. Kita lanjut yang tadi ya. Mungkin sebentar abang berdua menanggapi ya, memberikan jawaban. Saya mau bertanya sih, apakah kegagalan seorang anggota DPRD itu merupakan kegagalan sebuah partai politik? Coba abang-abang tanggapi. Kegagalan anggota dewan dalam hal ini wakil yang disebut dengan wakil rakyat ya. Sebuah kegagalan. Gagalan mereka itu apakah itu juga merupakan gagalnya sebuah partai politik? Seperti itu. Kalau menurut saya itu tidak. Jauh daripada kata tidak. Karena kenapa mereka gagal? Kenapa yang lain tetap terpilih kembali? Begitu kan? Kalau menurut saya sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat dari pelosok Hong Eti, Terus lanjut. itu menurut saya karena mereka mungkin ya itu mungkin ya, bukan sudah ada atau ada yang sudah pernah atau bagaimana, saya tidak bilang begitu. Mungkin dari kepribadian masing-masing, bagaimana kita pun cara pembawaan diri Terus terhadap masyarakat. lanjut. Terus Itu menurut saya bukan gagalnya sebuah partai seperti itu. bukan gagalnya sebuah. Oke. Abang Hen bagaimana menanggapi itu? Gagal seorang wakil rakyat, apakah itu juga merupakan kegagalan dari sebuah partai politik atau bagaimana? Silakan, Om Hen. Tergantung. Kalau menurut saya ada juga anggota DPR yang suara individunya dia tinggi, tapi dia kan tidak mencapai akumulasi partai itu. Berarti bukan dia yang kalah, tapi partai yang kalah begitu ya kan? Contoh saya kalau kita berbicara kemarin, Ibu Jen dari PSI itu, Senayan punya tuh. Jadi kan 49.000. Tetapi karena peraturan baru di Senayan mungkin 4% mungkin Ya. bisa masuk di sana, ya akhirnya dia kan tidak duduk. Malah ada di bawah suaranya dia yang duduk, ya kan? Kalau dia suara individu. Tapi terkadang bukan orangnya yang gagal, tapi partai juga yang kalah, begitu. Karena aturan sekarang ini hitungan baru KPU itu. Begini teman-teman. Kegagalan dari sebuah partai, dari seorang wakil rakyat, menurut saya itu juga merupakan kegagalan sebuah partai politik. Kenapa demikian? Karena begini. Gagal dalam hal menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Ya toh? Karena tidak semua wakil rakyat berhasil menjalankan apa yang ditugaskan oleh rakyat dan juga partai politik. Seperti itu ya. Kok mereka gagal? Apalagi kalau mereka tidak dipercaya di masyarakat setelah mereka terpilih. Berarti gagalnya sebuah partai politik juga. Kenapa saya katakan partai politik ikut gagal juga? Karena begini. Dalam pengkaderan seharusnya partai politik itu harus betul-betul melihat, menyaring kira-kira kader siapa yang bisa dipercaya oleh rakyat, Yang layak. yang berkonsisten, yang berpegang pada janji-janjinya dia dengan rakyat. Artinya janji bukan janji menjanjikan sesuatu ya, janji untuk menjadi wakil mereka, menyampaikan setiap aspirasi masyarakat seperti itu. Ya tahu. Tetapi kok banyak partai ya hari ini atau periode kali ini saya terpilih. Periode berikutnya, saya tidak percaya lagi oleh masyarakat. Karena saya punya karakter, saya punya sifat mungkin ya jauh apa yang menjadi harapan masyarakat seperti itu ya. Nah, dasar itulah saya katakan bahwa partai politiklah yang gagal merekrut kadernya. Ya kan? Itulah dasar kenapa saya katakan gagalnya seorang dewan itu merupakan gagalnya partai politik.
Kan begitu. Sebagai partai politik yang besar, sebagai apa ya, mereka itu harus betul-betul mampu merekrut beberapa kader untuk bertarung dari wilayah yang berbeda. Merekrut, jangan sekedar merekrut. Saring dulu. Seperti apa orang ini? Mampukah tidak dia menjalankan roda partai politik ini untuk menjadi lebih besar? Seperti itu. Dalam 5 tahun ke depan. Nah iya, jangan kasih batas seperti itu. Berulang-ulang seperti Pak Ali Padakun itu memang- sangat luar biasa. Kalau memang dia Ya. memang layak dan memang dia yang terbaik, tetap. Tidak, maksudnya kan begini toh. Ya memang betul juga. Dalam artinya menyaring sebuah caleg itu kan, partai politik kan tidak melihat kualitas seseorang, tapi dilihat Sebentar. dari utamanya itu popularitas. Alex Umbu, tolong ya. Tolong. Saya tidak pernah minta Anda untuk menilai saya atau menonton saya. Jadi kalau berkomentar itu tolong beretika sedikit. Jangan kau undang saya, karena kau tahu sendiri toh, saya itu modelnya seperti apa di media. Seperti itu temannya, so tahu babi. Iya, betul. Bagi Anda, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Ya betul, saya juga merasa seperti itu. Cuman malam ini kami hanya sebatas diskusi. Apakah itu benar atau tidak? Ya, toh? Ini menjadi pertanyaan juga. Apakah itu betul atau tidak? Sulit kuliah dia. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk apa ya? Kok gini ya? Betul apa yang saya bilang. Semakin orang itu agak sedikit bersinar, semakin diserang. Seperti ini sudahlah. Orang-orang yang tidak mampu untuk bersaing, untuk meningkatkan mereka punya kemampuan, seharusnya memang. Saya tidak bisa berkata lagi. Ya pokoknya Anda adalah tipe orang yang tidak mampu bersaing apa-apa. Anda terbatas kau punya intelektual. Saya katakan demikian. Terbatas sekali Anda punya intelektual. So tahu babi. Tidak. Kalau saya, Om Jento, Hmm. saya mohon dengan hormat itu Ayah Alex. Besok malam mungkin dia bisa bergabung dengan kita dulu diskusi. Bagaimana tentang topik malam ini atau bagaimana kita diskusi tentang Sumber Timur ke depan. Sekalipun kami tidak punya jabatan di pemerintahan, bos saya. Karena kami punya rasa peduli terhadap Sumber Timur itu saja. Iya, betul. Abang Evan, dia nggak paham ruang diskusi itu. Masuk komen tapi nalarnya nggak jalan. Betul. Betul, Bu. Oh, senior itu. Iya, toh? Ay Evan. Kok gini ya? Kok sini sekali dia punya pemikiran seperti itu, nah. Sok tahu, babi. Terus, kau punya kemampuan, kau punya pengetahuan sejauh mana? Suruh dia kau punya guru. bilang. Tampilkan di komentar sekarang. Kebetulan tadi kita berbicara terkait dengan fungsional dari apa toh seorang dewan seperti itu. Atau gabung Kalau Anda punya pengetahuan tentang hal itu, silakan Anda berkomentar di sini supaya kita berdiskusi. atau gabung di live pun sekarang bisa kita diskusi. Kami hanyalah anak deker yang hanya tahu tap, botol peci, kabur. Orang istilah bilang itu air got. Yang malam ini mau berdiskusi. Artinya kami juga tidak mau kalah dalam berperan, dalam berpikir, dalam berpendapat seperti itu teman-teman ya. Jadi kita di sini bukan so tahu juga. Kita di sini sedang belajar begitu ya. Masih minta dan Seperti harap itu. masukan juga dari Kalau memang Anda lebih berkualitas daripada kami bertiga yang ada di sini, silakan kau tunjukkan kau punya statement atau kau punya pendapat. Saya kata aja di komentar sini. Silakan, saya tunggu. mana dia berani? Tidak berani dia itu. Kita undang di live sekarang tuh, kita diskusi sama-sama supaya publik tahu bagaimana kita. Ya betul. Bila perlu kau naik, kita kasih naik. Kau saya undang kau. Kau naik. Sebentar. Coba undang dia. Naik ya, kita undang sekarang. Suruh dia bawa topik.
Alex Sumbo. Tidak ada. Oh, mungkin belum berteman kayaknya. Oh, dia pengikut. Pengikut dia. Oke, siap. Nanti sebentar saya ambil di foto. Kular aja. Sampai Undang dulu tuh ya, biar diskusi. Berkonsep Ania, no? Kenapa gini? Kok tidak bisa undang nih? Dia harus minta link. Bagaimana dia bicara? sampai masuk. Siap, Mbak. Wah, ini kok permintaan. Coba minta naik biar saya terima saja. Oh, untuk kudu. Iya. Diterima. Mengkritik dan menyarankan kepada instansi terkait kepemerintahan itu adalah hak bagi seluruh warga masyarakat. Ya, betul, tepat. Itu adalah perintah undang-undang ya. Itu hak warga negara yang harus Ya. dipenuhi. Harus dijamin. Harus dijamin, dipenuhi. Beda dengan hak asasi manusia yang dilindungi. Gitu. Dia lah yang Manusia akan pokimai betul. Waduh. sekali. Umur aja dia ada maki. Aduh, memang ya begitu, abaikan saja Umbo. Intinya kita jangan pernah bosan menunjukkan hal-hal positif kepada sesama, dan apapun ocehan, cacian, hinaan yang kita dapatkan itu jadikan itu sebagai sebuah motivasi. Kalau hari ini mungkin kami yang ada di sini belum sukses, doakan supaya ke depannya ya. Semakin menyala. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah tadi bahan diskusi kami ya, berkaitan dengan Ini Pak dosen yang buku ini. Ada nonton kok? Wah, ini sudah. Selamat malam Pak dosen. Dia mau coba kita orang penuh parkul lah. Iya. Begitu ya. Kalau kita itu maunya ide yang kita lontarkan mereka diterima nah. sebentar. Terima. Oke. Umbu Jermis. Sudah diterima itu Umbu. Oke, mantap. Coba ambil dia begini. Halo, selamat malam Umbu. Dia tuh dia punya asap itu Alex siapa? Alex Ogo. Jadi mungkin itu kenapa bergabung? Saya penasaran mau ketemu dengan itu ayah Alex ya. Kangen, Dia tidak. sangat kangen sama dia malam ini. Oke, ini Kula Umbu Raja. Saya minta maaf ya, saya ini hilangkan yang itu tadi. Saya sematkan yang maki Umbu. Karena itu
apa ya, berbahaya untuk saya punya akun ini. Nah, itu salah satu dampak untuk kita apa namanya tidak bisa untuk monetisasi Facebook Pro gitu. Umur aja. Halo teman. Aduh, jaringan kayaknya abang Satan. Om Bu Jermis, jangan marah teman. Ini kayaknya saya sudah naikkan tadi. Makin cerah saja hand nih. Oh, buku. Bukan. Om ambil dulu foto. Oke, siap, aman. Kayaknya itu akun palsu kok bagaimana itu? Akun asli kayaknya itu. Akun asli? Akun asli. Sudah ada kok. Mana dia punya masih ada dia punya apa? Masih ada di komentar sebentar kita lihat. Jangan terlalu dan mereka yang hanya main umpan om. Kalau memang dia benar-benar ingin ada argumentasi, harusnya dia naik live. Iya betul. Saya harap dia naik live malam ini atau dia Selamat malam Bu. Oh ya, saya yang hadapi dia. Siap. dia chat terhadap siapa saja, Umbo Hen, Cakra Selatan atau Yedi saja. Dia chat saja siapa yang dia mau. Kita ada diskusi. Begini teman-teman, itu bahasa yang seperti itu tadi dia masih berakar dengan proses pilkada kemarin teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah bisa memaklumi, sudah memaafkan segala konsekuensi negatif yang saya terima selama ini. Saya sudah memaafkan dan saya sudah bayar dengan satu cara. Kalian tahu? Kemenangan. Menyala abangku. Itu saja. Menyala. Disenyumin aja kan begitu loh. Itu. Dijogitin aja. Umbu Yako, posisi di mana Umbu? Di Lelunggi atau di Wengapun? Siap Umbu Raja. Aduh, bahaya nih akun-akun seperti itu ya. Oke, kita sambil menunggu topik dari siapa yang saudara Hen, saya persembahkan satu lagu dulu. Minum air dulu nih. Kau telah mengerti. Untuk pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa ini kan dirimu. Oke. Jaringan di tempat kayaknya siap Iris, tidak apa-apa. Di Lelung gitu, oh enak jaringan Lelung makin jos Ya, seperti itu teman-teman. Jadi oke, angkat lagi saya topik. Cari topik apa lagi kok? Topik apa begitu? Apa ya? Ini sudah tadi tidak bisa. Siapa? Lihat komentar dulu. Apakah ada yang Tidak ada. kalau ada teman-teman mungkin yang minta topik untuk bisa kita diskusikan malam ini, silakan. Tidak ada komentar baru. Sampaikan saja di kolom komentar atau bisa bergabung di live juga. Sok tahu babi dibilang. Boleh. Sok tahu babi dibilang tidak apa-apa.
Entah benar atau tidak yang kita ceritakan tadi kan itu. Di akun asli itu untuk besok lapor report sama dia. Penghinaan itu. Salam buat Om Boyan tuh ya. Terakhir ketemu dengan beliau waktu SMP nah tuh ya. Siap, ada salam. Oh, Bukudu. Bukan, Om Kudu terus tuh tadi. Om Buyako. Om Buyako Lelunggi. Om Bukobus yang dibeli. Oh iya. Iya salam Umbo. Ini kaca lupa kulit begini nih. Ah, sampai ipar tadi dia pakai topi makanya dia salah tingkah. Sedikit salah tingkah begitu dia. Orangnya suka salah tingkah gitu. Jadi seharusnya jangan pakai. Ya, apa lagi? Angkat coba, cari topik di situ. Topik apa? Cari isu terbaru di situ supaya kita. Ini menyanyi sudah hibur itu. Oh iya, ada satu topik. Ada satu topik yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Itu untuk Alex tadi itu. Hibur dia. Jangan sampai dia ada. Besok malam tuh ya live. Malam, tuh. Undang kita biar diskusi. Siap, Pembuku Doi, siap. Baik, kalau Bukudu orang ini master. Diskusi yang menarik tentang politik tuh ya. Iya ya, tentang politik seperti itu ya. Sabar. Kalau kita berbicara atau diskusi terkait dengan politik lagi besok malam, sementara teman-teman yang lain sekarang lukanya belum kering teman-temannya. Jadi kayaknya tidak tepat untuk kita diskusi lagi. Kita mah aman. Sama halnya kita kembali ungkit momen-momen yang telah kita lewati seperti itu. Kita mah aman. Jadi kalau bisa kita berdiskusi begitu, kita lihat hal-hal mungkin yang ganjal yang ada di sini, mungkin yang perlu untuk didiskusikan, yang berkaitan mungkin dengan pemerintahan berikutnya, mungkin lebih enaknya di situ teman-teman. Kalau berbicara tentang politik, mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan ungkit semua cerita-cerita yang kemarin. Sekali lagi saya bilang, luka belum sembuh. Belum kering begitu teman-teman. Jadi mari kita ya Begini macam itu. Sekalipun hujan terus siang malam, kita tetap berterus terang. asik. Menyala abangku. Juri mulai buka suara mantap kakak. Juri. Ramaflin, masih Ramaflin. Ada ekor gitu. Makin muncul di permukaan. Selamat malam, Umbu, Bapak Raya. Kasih lagu dulu buat itu Umbu Alex tadi. Biar dia hibur. Dan berterus terang. Kapan lagi ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu seperti daunmu Kasih. begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Punya sinar di matamu. Sayang, Sayang, kau begitu seadanya, bergetar hati. mantap kakak. Umbu di Wengapu kau siap. Saya di Wengapu Umbu. Standby di Wengapu terus. Bagaimana dengan topik Gus Miftah? Iya, itu iya ya betul ya. Itu Gus Miftah itu bagaimana perkembangan dia punya itu kemarin ya? Kalau Gus Miftah informasi terakhir kemarin mungkin dia sudah mengundurkan diri. Begitu
dia mengundurkan diri. Itu memang sebenarnya berkaitan dengan nilai moral ya seorang pejabat. Etikanya dia mungkin harusnya dipertunjukkan di publik, bukan atau apa namanya, apa yang dimiliki sebenarnya digunakan untuk lebih menghargai orang yang lebih rendah status sosialnya, mungkin sebenarnya seperti itu ya. Tetapi kenyataannya kemarin itu, apakah memang itu sikap atau karakter dari seorang Gus Miftah itu, boleh katakan dia memang sombong lah gitu teman-teman. Seperti secara kasat mata yang kita lihat seperti itu. Tetapi kasusnya itu mungkin dia sudah apa ya, sudah redah gitu. Dia sudah undurkan diri, dia sudah minta maaf, dan juga yang dihina itu bilangnya dia sudah dapat bantuan rumah mobil. Begitu teman-teman, itu luar biasa. Jadi banyak juga netizen yang berkomentar bahwa itu Gus Miftah itu adalah berkat, dia bilang. Berkat untuk si Bapak. Ada topik menarik saudara. Isu ketenagakerjaan di Sumba Timur saat ini, PHK secara sepihak. Ini apa namanya? Mandaknya pembayaran upah hingga 3 bulan. Ada perusahaan yang tidak membuat kontrak kerja dan pekerja. Dibutuhkan keberpihakan dan perhatian DPRD dan pemerintah setempat. Oke, ini menarik. Ya, betul. Ini memang ya topik yang tidak kalah itu juga ya, tidak kalah menarik juga. Jadi memang secara apa ya? Secara regulasi sebenarnya memang harusnya seperti itu. Tidak boleh ada apa namanya PHK apa atau apa istilahnya itu? Siapa yang komentar? Bung Evan ini. Oh, senior. Senior jauh, paling kuat tuh. Ya, jadi mungkin waktu dan kesempatan untuk menanggapi mungkin ya, saya persilakan kepada Dewan Kongiti ya, tergantung terkait dengan PHK kemarin itu. Ya, ada perusahaan juga yang tidak membuat kontrak dengan pekerja seperti itu. Tidak membuat kontrak. Jadi seenaknya saja. Jadi itu berdampak dengan terjadinya apa namanya pemberhentian ya toh pemberhentian hubungan kerja, mungkin kira-kira seperti itu ya, karena tidak adanya kontrak ya toh, pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian secara paksa lah seperti itu. Jadi itu karena dia disebabkan karena tidak adanya kontrak kerja antara pemberi kerja dengan pekerja seperti itu. Jadi waktu dan kesempatan mungkin saya persilakan kepada siapa punya saudara Om Bohen. Oh ya, Om Dewan dari sana. Kira-kira itu apa sih yang diharapkan untuk dari kita untuk pemerintah begitu? Bagaimana pemerintah melihat itu? Saya sih, Posisi di mana nih kita ke situ Boleh. yang Berarti aku di rumah. kalau menurut saya tentang kita punya saudara-saudara yang diberhentikan di dalam pekerjaan, saya sangat berharap dan sangat berharap sekali terhadap pemerintah untuk awasi. Misalnya di toko-toko ini kita punya saudara-saudara ini, mereka begitu masuk di kerja di toko dengan gaji 600 atau tidak sampai 1 juta begitu, mereka ketika ada salah satu kesalahan begitu langsung dipecat atau dikeluarkan. Oleh karena itu saya sangat harap terhadap pengawasan pemerintah setempat, terkhususnya di Kabupaten Sumba Timur, untuk mengawasi tentang hal ini. Bagaimana kita punya saudara-saudara yang bekerja di toko atau di perusahaan apa saja, supaya jangan langsung semena-menanya langsung dikeluarkan di tempat kerja itu. Itu menurut saya. Ya, bagaimana menurut Om Bohen? Kalau dari saya lebih kepada apa namanya, antara kalau berbicara tentang hukum ketenagakerjaan ya,
bisa juga berbasis kesetaraan gender begitu. Ya, betul. Tetapi di Sumba Timur ini masih banyak pekerja informal Wih, harus teman-teman, sebentar. Tidak harus. yang Lanjut. dalam artiannya mereka itu hak-hak mereka itu tidak dipenuhi begitu. Nah, contohnya hak cuti, hak jaminan keselamatan, kesehatan, dan mempunyai waktu kerja yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan begitu. Artinya 8 jam. Tetapi kita di sini, saudara kita yang contohnya yang Umbu Yedi omong tadi, yang bekerja di toko ini, malah mereka tidak punya waktu waktu kerja, ya kan? Bisa saja bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam begitu. Kalau dulu jam 7 malam, kok tidak lewat dari jam 7 malam? Tidak, tunggu dulu. Sedangkan jaminan keselamatan, kesehatan, BPJS apa ketenagakerjaan punya ini, dan juga hak cuti dan lain sebagainya, mereka ini tidak ada. Sebenarnya ini, apakah ini bentuk adanya indikator penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah atau memang yang bagiannya memang di situ, contohnya di Snaker ya? Dinas Ketenagakerjaan. Iya, yang tidak memperhatikan pekerja informal, yang non formal ini kan itu makanya kan sangat prihatin juga. Sedangkan upahnya mereka saja tidak sesuai apa yang mereka kerjakan di lapangan begitu. Bisa ada yang gaji 800 kerja di toko pikul semen apa lain segala macam, belum lagi hak-hak lain mereka tidak terpenuhi begitu ya. Apalagi di Sumba Timur ini banyak anak di bawah umur yang bekerja ya kan? Contoh kasus kemarin, banyak kasus kemarin yang terjadi, saya contohnya salah satu CK2 itu kan dalam regulasi hukum ketenagakerjaan itu tidak diperbolehkan, walaupun diperbolehkan tapi hanya beberapa jam saja, mereka tidak seharusnya sesuai dengan waktu yang disesuai dengan ketenagakerjaan punya, ya kan? Ya. Tapi memang itu harus perlu sebenarnya sebagai pemerintah, penguasa wilayah otonomi daerah itu kan wilayah administrasinya mereka itu kan perlu diusulkan atau memang harus perlu diperhatikan bagi saudara-saudara kita begitu. Tapi kalau seperti itu kan kita kan anak muda perlu mengkritisi, bukan mengkritisi mereka tapi mengkritisi kebijakannya yang salah begitu, ya kan? Ya, jadi satu yang menarik saya dengar dari isu itu tadi terkait ini PHK sepihak begitu ya. Jadi ini sebentar yang kita pertanyakan, keberpihakan pemerintah atau keberpihakan itu DPRD seperti itu, di mana peran mereka itu melihat dengan segala yang terjadi. Contoh salah satu kejadian ini mungkin, apakah itu tidak diperkuat oleh Perda atau memang sudah ada yang berkaitan dengan PHK ini, bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja itu harus diberi kontrak sehingga tidak berdampak dengan hal-hal yang demikian ini, ya toh? Nah, mungkin peraturan daerahnya kita mungkin di sini, entah itu sudah ada atau belum ada, itu yang kita harus dalami. Kalau sudah ada, apakah efektivitasnya dia itu seperti apa? Kok masih saja terjadi seperti demikian? Nah, oleh karena itu, yang lebih berperan mungkin di sini, anggota DPRD mungkin lebih tunjukkan keberpihakan mereka mungkin bersama pemerintah Kabupaten Sumba Timur itu kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya yang kita harapkan ya betul keberpihakan pemerintah bersama DPRD. Apabila belum ada regulasi yang mengatur terkait hal itu di sini, satu kita punya harapan, buatlah regulasi. Seperti itu kira-kira ya. Oke, sebentar saya baca dia punya komentar dari Ayah Stefanus Tamama. Doa dan harapan kita semoga kedepannya lembaga Serikat Pekerjaan Bersama Disnaker Trans
harus perlu meninjau langsung ke depannya, atau harus perlu meninjau langsung ke depannya, atau setiap perusahaan baik PT, CV dan UD yang ada yang berkaitan dengan perusahaan dan perdagangan. Oh ya, betul. Ini adalah menjadi harapan kita juga, betul. Doa kita, harapan kita memang harus seperti itu sebenarnya. Cuman apa daya, kita hanya bisa berkomentar, kritik lewat media, karena sesuai pengalaman dari kemarin itu, seberapa harus seperti apa lagi kita punya kritisan. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang luar biasa, bahkan ada yang pedis ya. Tetapi karena memang ini bukan, mereka mungkin beranggapan bahwa ini bukan ruangnya untuk menyampaikan aspirasi atau segala macam, mungkin entah itu yang kita tidak tahu hal itu. Mungkin itu menjadi tanggapan dari mereka. Jadi mungkin yang lebih berperan memang sebenarnya di sini adalah anggota DPRD. Bagaimana mereka menyuarakan terkait hal itu. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi, ya mungkin yang lebih berperan aktif sebenarnya, yang harus pasang dada sebenarnya, untuk membela hak-hak saudara-saudari kita, baik itu pekerja yang ada di sini maupun di luar Sumba. Mungkin sebenarnya itulah fungsi dari anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dari kita sebagai masyarakat Sumba Timur pada khususnya, seperti itu. Ayah Umbu. Ya, jadi bagaimana Umbu Evan, kalau mungkin masih ada di sini, seperti itu kira-kira tanggapan singkat, mungkin sederhana ya, mungkin dapat yang bisa dijangkau lah. Begitu ya. Tapi kita memang kurang apa ya. Jadi bahasa-bahasa akademisinya itu memang tidak seharusnya digunakan di sini begitu. Kita pakai bahasa yang sederhana supaya gampang dimengerti, seperti itu. Jadi singkatnya, yang berperan itu memang betul dibutuhkan keberpihakan pemerintah untuk mengatasi hal-hal ini. Itu saja pada intinya. Siapa yang menyuarakan itu? Ya, dikala wakil rakyatnya kita mempunyai satu kelemahan untuk berbicara, harapannya kita sebagai kader muda milenial sebenarnya jangan diberi ruang di di jalan lah, seperti itu. Contohnya demonstrasi, naik orasi begini. Itu sudah hal biasa untuk kita ya. Tetapi sebenarnya kita memang anak muda ini harus diberi ruang yang memang yang maksimal. Ada mungkin yang tidak dijangkau oleh wakil rakyat kita untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya, dengan adanya kita milenial ini melengkapi mereka punya kekurangan. Kan seperti itu sebenarnya. Cuman memang mungkin itu secara aturan mungkin kita tidak dibolehkan untuk naik langsung kalau sidang di atas di anggota DPRD. di gedung DPRD. Begitu. Ya. Kenapa hanya setiap demo saja ini kita bisa berdiri di atas begitu? Sebenarnya lebih enak. Paling tidak seperti inilah. Dari iya betul. Ada juga sih. Kan ada kalau juga yang diperbolehkan, publikasikan, perbolehkan supaya kita juga ini sebagai masyarakat atau milenial kita mendengar langsung apa hasil dari persidangan itu, atau kita bisa terlibat langsung di dalam persidangan itu. apabila ada yang terlewati, kita sarankan seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Atau kalau boleh nanti sidang ke berikutnya kita siap hadir di dalam persidangan itu. Kalau memang diperbolehkan. Itu memang tergantung tamama semua atau bagaimana dia buatin daerah. Seperti itu. Tamama yang pengendali. Iya kan yang terjadi hari ini kan masa di masa pemerintahannya tamama kan begitu.
Bagaimana? Anjay dong bilang, anjay. Ya iya toh, gitu. Guys, Kalau dari kita itu dari sana itu bahasa sopan santun seperti Ya. itu teman-teman. Jadi jangan anggap lain loh. Awas loh, bahaya kamu loh. intinya sekalipun hujan terus Intinya, tetap menyala abangku. ya silakan berkomentar lagi. Kira-kira apa? Ya betul, menarik ya betul. Dan juga bukan hanya itu saja sih yang terjadi saat ini terkait ini BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan itu, ya kan ada juga di sini di Sumba Timur. Sekarang itu banyak pekerja yang seharusnya perlu didaftarkan sebelum sebelum mereka dipekerjakan, daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan supaya pekerja ini eh, apa namanya? Memenuhi hak Ya, haknya. memenuhi haknya Dan seperti ini itu. kita sangat mengharapkan terhadap pemerintah setempat di Kabupaten Sumba Timur tentang hal itu. Memang harusnya seperti itu. Bagi siapapun yang bekerja dan bagi siapapun yang mempekerjakan orang itu, baik itu di perusahaan manapun, itu sebenarnya pekerja harus didaftar di ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Ya, itu upaya pemenuhan hak teman-teman seperti itu. Banyak ini bos saya, jangan terlalu serius dong. Itu semua juga tuh sedikit. Ya, Hibur lah. Evan, pembahasan topik ini bisa menjadi gambaran bagi pemerintah terbaru bahwa banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini. Harapan terbesar, permasalahan-permasalahan ini bisa dibenahi secara perlahan. Amin, semoga teman-teman. Ya, dan itu juga salah satu cita-cita dari kedua bapak tercinta kita kemarin itu. Ya, semoga saja mereka. LPYH. Tapi secara pribadinya saya ya, kalau saya lihat eh, karakter dari mereka dua itu rasa kemanusiaan yang sangat tinggi itu betul-betul melekat dalam pribadinya mereka tuh. Jadi kalau hal itu mungkin tergantung apa ya, tergantung peran baik kita sebagai masyarakat, milenial muda dan juga anggota DPRD mungkin yang punya wewenang untuk menyampaikan hal itu, ya tergantung. Tapi kalau soal kepekaan dari seorang pemimpin yang baru, saya rasa itu jangan diragukan lagi. Bagi mereka itu mungkin hal yang kecil ya. Nah, seberapa ribet juga buat regulasi seperti itu bagaimana ini setiap perusahaan itu wajib untuk membuat kontrak bersama pekerja dan juga wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan itu para pekerja sebelum mereka bekerja. Membuat regulasi itu, memperkuatkan hal itu lewat regulasi juga itu bukan hal yang berat sebenarnya. Tergantung kepedulian kita tuh terhadap saudara-saudari kita yang bekerja di Sumba Timur. Kira-kira dari saya seperti itu, Bung Evan. Jadi memang lebih enaknya sebenarnya kapan-kapan kita atur waktu, kita ngopi, kita sambil terbahak-bahak ya. Kita ceritakan ulang, kita review ulang ya momen-momen yang sudah terlewati, begitu teman-teman. Kira-kira itu kesannya seperti apa sih setelah kita ada di garis kemenangan seperti itu, Bu? Kesannya seperti apa? Seperti itu. Merdeka, merdeka. Dilonggar rambut, ipi palitamu, kaku itaya, na andaman karena hananguna itinggu. Yo gas.
karena hu iri ninggalahanan kanggi kinaihi utika patanu ambu padimatunya ukaku bawa munggah nahu itamunya. Siap, mantap Om. Besok malam kalau lagi di Bengapu saya gabung. Wih, emang persis di mana nih Bang? Bukan di Bengapu kok? Kaku itaya na uralimamu ambu ubeli jua bilungga iri ipi palitamu kaku itaya nakurungnya panjudamu ambuku ira dindingu Gas. dan namaka bawa munggah panggalu anda aruka kaku takanya kaku lupa tapi itu ya puling hingga kudu dan maka bawa munggah panggalonda aruka kaku takanya puling hingga kudu dan nadihu abawa munggah daharu kau yaehu kau padanya nawangi parfummu ambu maksudnya Om dong kalau lagi di Bengapu aku mas di Bengapu selalu kita juga di Bengapu teman. Jadi kita ada di rumahnya Om Juven. Itu paling keren kalau kita duduk diskusi di rumahnya Om Juven ya. Tempat itu hari loh. Kemarin malam sama duduk Ipang. Siapa lagi? Ini Om Agung Prayang Ranmata. Ini siapa lagi? Om Arthur dari Lewa. Siapa lagi? Ada juga teman-teman dari Sati. Di Ranmata di rumahnya Ars Pratu kemarin malam tuh. Pokoknya kita di situ diskusi enak lah, tak lain daripada yang lain. Masih tentang yang hangat-hangat kemarin itu. Garamaya. Oh, betapa ku saat ini benci untuk mencinta. Membencimu. Oh, oh, betapa ku saat ini ku
cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Oke, siap. Salam buat Eri berdua. Siap, menyala bengku. Oke, kalau begitu kita langsung closing statement sudah, karena ini jam sudah menunjukkan pukul sekian-sekian ya. Oke, jadi baik teman-teman, kalau topik diskusi kita tadi mungkin berkaitan dengan fungsi pengawasan dari seorang anggota dewan atau DPRD, atau biasa yang disebut itu wakil rakyat. Ya, tentu jelas menjadi harapannya kita mungkin tidak banyak ya. Berharapnya para partai politik mungkin lebih lebih jeli lagi dalam merekrut kader partai politik. Seperti yang saya bilang tadi, gagalnya seorang wakil rakyat itu merupakan kegagalan dari partai politik juga, seperti itu teman-teman. Karena apabila sebenarnya andai saja partai politik itu betul-betul menyaring kader-kader yang mereka rekrut, itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemampuannya mereka, kapasitas lagi. Ini ya, yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat lah begitu. Harus punya kemampuan sebagai wakil rakyat itu untuk menyampaikan setiap aspirasi masyarakat, seperti itu. Jadi pesan, jadi harapan partai politik jangan lagi gagal untuk merekrut kader-kader yang berpotensial ke depan. Oke teman-teman, sampai di sini diskusi kita. Kita kembali lagi berjumpa besok malam kalau masih ada waktu ya. Jadi terus berjuang, terus semangat, dan jangan pernah mundur sejengkal pun untuk membela hak-hak saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Untuk Omen dengan Om Yedi, terima kasih sudah berpartisipasi malam ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama saudara-saudara kita yang ada nonton ini. Jadi harapannya juga buat teman-teman, jangan pernah bosan untuk berdiskusi satu hal yang memang betul-betul penting, yang memang betul berdampak untuk masyarakat. Jangan pernah untuk membagikan satu informasi yang benar di publik ya. Jangan pernah takut selagi kita itu menyuarakan atau melempar atau membangun satu narasi yang bermanfaat. Jangan pernah takut, sekali lagi kita tetap tabrak lurus, tetap berpegang pada prinsip masing-masing. Dari selatan sudah dikenal bahwa kita ini orangnya keras. Tabrak lurus, tabrak tembok sampai menyala, jadi api. Jadi satu yang bulat, ada yang bulat begini, kalau kita tabrak begini, tak pecah bagi tiga itu bos, sampai menyala. Bagi tiga, begitu dia punya istilah kalau kami dari selatan. Satu saja yang keras begini, batu karang ini masih utuh seperti ini. Kalau kita sudah tabrak begini, pecah bagi tiga. Dia bagi tiga betul, sampai menyala. Bagi dua. Tidak mungkin, bagi dua itu belum apa-apa, harus bagi tiga. Seperti itu ya. Oke, sudah teman-teman, sampai di sini saja. Terima kasih sudah berbagi cerita, baik itu dan untuk yang maki kita tadi, kita maklumi sih teman-teman. Kita anggap saja Orang gila sudah. ya kasarnya seperti itu ya. Orang gila. Gitu ya.
Kita memaklumi, saling memaafkan itu hal yang indah ya. Oke, selamat malam dan shalom. See you, goodbye. Pang.